Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 676-680. Dia telah berbuat banyak untuk mengingatkan Li Wenyan bahwa dia ada di perusahaan Rende dan membiarkan Li Wenyan menghubunginya. Sekarang segala sesuatunya bergerak ke arah yang dia dorong. Baiklah, dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyelidiki keluarga Rong. Beberapa hari yang lalu, dia sedang menyelidiki situasi di dekat perusahaan. Sekarang giliran keluarga Rong. Dia harus mencari tahu situasi keluarga Rong, dan kemudian memasang jebakan untuk mengikat Rong Tianlin. Selama Rong Tianlin ada di tangannya, dia akan mengadakan perjamuan Hongmen. Keluarga Rong harus menyerah dan akan membiarkan Rong Xinlian keluar. Memikirkan hal ini, dia segera mencari-cari. Segera, dia menemukan agen real estate. Halo, apakah kamu ingin membeli rumah? Begitu agensi melihat seseorang datang, mereka segera menyambut satu sama lain sambil tersenyum. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak membeli rumah. Saya di sini untuk menanyakan sesuatu. Mendengar tidak membeli rumah, senyum di wajah agen langsung menghilang. Jangan beli rumah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu senang mencari seseorang? Jericho Lee masuk ke agensi, tempatnya tidak besar, juga 10 persegi. Coba bayangkan di ibu kota emas ini, harga rumah terlalu mahal, agen sekecil itu, nyatanya harga sewanya tidak murah. Apa gunanya meminta informasi dan pergi ke tempat lain? Pria paruh baya itu memutar matanya dan sangat tidak sabar. Bagi mereka yang bukan tamu, dia tidak terlihat baik sama sekali. Secara khusus, Jericho Lee mengenakan pakaian biasa dan mengira dia adalah anak miskin, jadi dia tidak memiliki wajah yang baik. Bang! Jericho Lee menjabat tangannya untuk mengambil beberapa uang kertas dan menamparnya di atas meja. Ku bilang, hanya menanyakan informasi, bukan? Begitu pria itu melihat uang kertas di atas meja, setidaknya ada 6 atau 7, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengambil uang kertas itu dan memegangnya di tangannya. Dia mengangguk, oke, tentu saja. Tanyakan saja untuk meminta informasi, dia menghasilkan begitu banyak uang dengan sia-sia. Pria itu tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini juga sangat murah hati. Dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Jericho Lee menarik kursi dari samping dan duduk di hadapan pria itu. Dia mengangkat kakinya dengan santai dan berkata, saya bertanya, apakah Anda tahu di mana keluarga Rong berada? Alasan mengapa dia memilih untuk meminta informasi di tempat seperti itu adalah karena agen-agen umum yang menjual rumah sudah mengetahui dengan baik, terutama tentang keluarga besar di mana setiap komunitas berada. Berita-berita terkait rumah seperti ini pasti tahu segalanya. Saat pertama kali datang ke sini, dia sama sekali tidak tahu ibu kotanya. Ibu kotanya begitu besar sehingga dia tidak bisa menghabiskan banyak waktu mencari lokasi keluarga Rong. Itu cara paling langsung untuk bertanya pada orang tua seperti ini. Keluarga Rong. Pria itu jelas-jelas terkejut, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menatap Jericho Lee dengan curiga, apa yang kamu tanyakan tentang ini? Kamu tidak perlu bertanya, aku hanya bertanya. Wajah Jericho Lee tidak berubah. Pria itu tampak sedikit tidak yakin. Aku khawatir aku tidak bisa memberitahumu. Jika kamu mencari masalah, itu buruk bagiku. Keluarga Rong bukanlah kucing atau anjing, tapi keluarga besar yang tidak bisa terprovokasi. Adalah seorang agen real estate, meski ia kenal banyak orang, namun di mata keluarga Rong, ia hanyalah seekor udang kecil. Saya tidak mencari masalah. Saya punya kerabat di keluarga saya yang mengenal keluarga Rong. Dia tidak mengenal ibu kota. Saya orang asing dan saya tidak mengenal ibu kota. Saya tidak tahu jalannya. Jadi aku harus bertanya. Jericho Lee dengan santai mengarang alasan, wajahnya tidak bisa melihat sedikit pun kekurangan dan jejak. Pria itu menatapnya lama sekali dan percaya, oh, begitulah. Ibu kotanya sangat besar. Wajar jika orang luar tidak mengetahui jalannya. Meskipun Jericho Lee mengenakan pakaian biasa, itu berasal dari tangannya yang mewah. Para pria menganggap sebagian besar kondisi keluarganya sangat baik, dan tidak mengherankan jika beberapa kerabat mengenal keluarga Rong. Keluarga Rong adalah salah satu dari 10 keluarga Tianzihao teratas di Beijing, terletak di distrik Dongcheng. Tempat ini adalah distrik Tongcheng, jauh dari rumah Rong. Jericho Lee mengangguk, saya mendengar bahwa distrik Dongcheng juga sangat besar. Harus saya ambil. Di komunitas Sixia di distrik Dongcheng, ini adalah jalan lingkar ketiga. Anda hanya perlu menemukan jalan Sixia untuk menemukan rumah Rong. Itu adalah komunitas kaya raya yang terkenal. Ada banyak orang kaya di ibu kota, tapi orang-orang yang tinggal di komunitas itu ada yang kaya di antara yang kaya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk hidup di komunitas yang memiliki aset ratusan juta.
Laki-laki itu ibarat harta keluarga. Dia tidak dapat lagi memahami situasi bangunan tempat tinggal di Beijing. Jalan Zixia, Distrik Dongcheng, Komunitas Zixia, kan? Saya melihat Jericho Lee mengangguk. Keluarga Rong adalah salah satu dari 10 keluarga Tianzi Hao teratas. Tidak mengherankan jika mereka mampu tinggal di komunitas seperti itu. Tahukah Anda di mana Lu keluarga itu? Jericho Lee bertanya lagi bahwa dia tahu lokasi keluarga Rong. Tentu saja, dia harus menanyakan tentang keluarga lain, terutama keluarga Lu. Keluarga Lu. Pria itu terkejut, itu salah satu dari 10 keluarga teratas. Mengapa kamu ingin bertanya? Jericho Lee menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Saya mendengar bahwa keluarga Lu sangat terkenal. Saya pernah melihat seorang lelaki dari keluarga mereka sebelumnya. Keluarga Lu dan hampir tidak muntah. Sungguh, kalau bukan demi meminta informasi, dia tidak mau berbohong seperti itu. Dia merasa mual pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, orang-orang di keluarga Tianzi Hao pastilah orang yang paling penting. Pria itu memilih untuk mempercayai kata-kata Jericho Lee. Keluarga Lu juga berada di distrik Dongcheng, tetapi di utara distrik Dongcheng, tepat di selatan dan utara keluarga Rong, jaraknya cukup jauh. Keluarga Lu tinggal di Taman Tianrong, yang letaknya bersebelahan dengan Taman Hutan Nasional. Mudah ditemukan. Terima kasih, begitu. Jericho Lee mengangguk dan mengingat lokasi kedua keluarga itu. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan berkata, ngomong-ngomong, saudaraku, tahukah kamu bahwa seseorang di ibu kota memiliki informasi terbaik dan dapat dianggap sebagai orang yang tahu segalanya? Men Leng Leng, tahu semuanya. Apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Tentu saja, ini menanyakan banyak hal. Jika saya pergi ke rumah Rong untuk mencari kerabat dan tersesat di jalan, atau salah jalan, saya dapat menemukan cara untuk memberi saya nasihat. Lagi pula, saya tidak bisa terus-menerus bertanya kepada Anda. Jericho Lee tidak membuat konsep ketika dia berbohong, dan tidak ada bekas kebohongan di wajahnya. Biarlah laki-laki itu tidak ragu sama sekali, yah, benar. Sebenarnya, ada orang yang sepertinya tahu semuanya. Aku kenal satu. Siapa? Mata Jericho Lee berbinar. Awalnya, dia hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak melaporkan terlalu banyak harapan. Akibatnya, dia tidak menyangka ada orang seperti itu. Di distrik Tongcheng, ada sebuah keluarga bernama keluarga Fu. Keluarga mereka memiliki seorang putra yang memiliki otak yang sangat bagus. Namanya Fu Bai. Dia dipanggil tahu segalanya. Dia sangat terkenal di distrik Tongcheng. Konon di sana bukan apa-apa yang tidak dia ketahui. Kata-kata seorang pria terpahat. Ketika Jericho Lee mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Oh, apakah ada karakter seperti itu? Apakah Anda tahu informasi kontaknya? Pria itu tampak malu. Ini. Bagaimana orang setingkatku bisa mengenalnya? Dia satu-satunya yang kukenal. Tapi aku pernah mendengar sesuatu tentang dia. Dia punya hobi. Dia pergi ke tempat bernama Klub Bintang. Terkadang dia tidak keluar untuk mencari tahu. Beberapa hari. Bab 677. Oh, begitu, Jericho Lee mengangguk, cukup tertarik dengan Fu Bai ini. Kamu tidak benar-benar ingin menemuinya, kan? Begitu pria itu melihat raut wajahnya, dia merasa pasti akan mencari seseorang. Dia tidak bisa menahan cemberutnya. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum dan meninggalkan agensi. Harus dikatakan bahwa penyelidikan ini sangat bermanfaat. Saya menanyakan lokasi keluarga Rong dan bahkan mengenal orang nomor satu di Fubai. Dia merasa jika dia bisa menemukan Fubai dan membiarkan dia membantunya menyelidiki berbagai hal, itu akan sangat membantu rencana selanjutnya. Lagi pula, waktunya terbatas. Jika dia hanya menyelidiki sendiri, dia tidak akan memiliki keterampilan. Pertama pergi ke rumah Rong untuk mencari tahu situasinya, lalu pergi ke Fubai. Setelah mengambil keputusan, Jericho Lee segera pergi dan memanggil taksi. Tuan, pergi ke distrik Dongcheng. Ibu kotanya sangat besar, dan lalu lintas sangat padat. Banyak jalur lalu lintas dan kendaraan, sehingga kemacetan cukup parah. Butuh 4 atau 5 jam bagi Jericho Lee untuk sampai ke distrik Dongcheng. Kemudian dia memanggil taksi dan naik taksi ke jalan Zixia. Jericho Lee melihat tanda di sisi jalan, dengan jelas menulis 3 kata jalan Zixia, dan yakin, ini dia. Alih-alih bergegas ke depan, dia berbalik dan melihat sekeliling sejenak, lalu dengan sengaja menyembunyikan tandanya. Trek. Karena dekat rumah Rong, pasti ada pengawasan yang sangat ketat. Mungkin ada yang mengawasi secara diam-diam. Saya harus hati-hati. Dia harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan keberadaannya secara langsung. Dia menahan napas, menyembunyikan ki aslinya, dan membuat dirinya terlihat seperti orang biasa. Sepanjang perjalanan, ia menemukan lingkungan masyarakat relatif sepi, tidak banyak orang di jalan. Wah,
Tepat pada saat ini, sebuah kendaraan off-road datang mendekat. Roda-rodanya bergesekan dengan tanah, menimbulkan jeritan nyaring. Mobil itu berhenti di depan Jericho Lee. Jendela terbuka dan wajah marah seorang pria paruh baya muncul. Kamu ingin mati. Kamu tidak punya mata saat berjalan, kalau tidak kamu akan dibunuh. Pria itu mengumpat, nadanya agak tidak masuk akal. Jericho Lee mengerutkan kening, tidak bisa berkata-kata, matanya beralih dari mobil, matanya menunjukkan sinar pantulan. Bersenandung. Motor mobil menderu dan melaju pergi. Melihat bayangan lampu belakang, Jericho Lee mengangkat lengkungan bermakna di sudut mulutnya dan bersenandung dingin di dalam hatinya, tentu saja, seseorang diam-diam mengawasi. Apakah kamu ingin mengujiku dengan cara ini? Mimpi. Tebakannya benar, aku khawatir dia telah diawasi sejak dia melangkah ke jalan. Baru saja, dia melihat dengan jelas mobil itu keluar dari arah komunitas Zixia. Terlihat sebagian besar adalah keluarga Rong, setidaknya ada hubungannya dengan keluarga Rong. Keluarga Rong meragukan dia sebagai orang yang lewat, jadi mereka sengaja mendapatkan mobil untuk mengujinya, mencoba mencari tahu detailnya, tapi dia tidak tertipu. Keluarga Rong sebagian besar kecewa. Dia tetap diam dan melanjutkan, berpura-pura lewat. Ia terus memandangi puncak jalan, puncak pagar, pepohonan, bahkan lampu jalan. Sesuai dugaannya, setelah 2 jalan, SUV itu berbelok perlahan dan berhenti di tempat parkir kecil. Pria paruh baya di dalam mobil mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon seseorang. Halo, Tuan Kedua, sesuai instruksi Anda, dia telah pergi untuk menguji anak itu. Reaksinya sangat umum. Seharusnya tidak ada masalah. Apakah kamu yakin? Orang ini agak aneh. Dia bukan penduduk di daerah ini, suara keraguan terdengar dari ujung telepon. Pria paruh baya itu yakin dengan kata-katanya. Dia seharusnya lewat di sini secara tidak sengaja. Ada banyak orang seperti ini. Tuan Kedua seharusnya terlalu khawatir. Jika itu masalahnya, jangan khawatir. Pria di seberang sana merasa lega. Menutup telepon, pria paruh baya itu naik ke mobil, dan kemudian memutar mobil, dari jalan lain, kembali ke distrik Zixia, tidak ada yang memperhatikan. Di sini Jericho Lee di ujung jalan akhirnya melihat komunitas Zixia. Sekilas masyarakatnya cukup mewah, penuh dengan rumah-rumah bergaya pekarangan, meliputi area yang luas, dikelilingi pagar berlapis. Nampaknya penduduk di sini kaya atau mahal. Jericho Lee menurunkan kelopak matanya dan melewati gerbang komunitas tanpa ekspresi. Saat dia lewat, dia menyapu sudut matanya. Ada beberapa rumah di masyarakat. Tampaknya ada lebih dari 1 penduduk. Saat ini, beberapa orang kebetulan keluar dari halaman di timur. Tianlin, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Saudaraku, ini sudah selesai. Jangan khawatir. Apakah kamu masih mengkhawatirkan kemampuanku? Bagus. Masalah ini sangat penting. Jika tidak ditangani dengan baik, perusahaan akan mendapat masalah. Saya mengerti. Anda yang bertanggung jawab atas perusahaan. Jika terjadi kesalahan, itu tanggung jawab Anda. Tapi banyak sekali. Perusahaan dalam keluarga. Wajar jika 1 atau 2 perusahaan bermasalah. Saudaraku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Omong kosong apa? Tidak peduli berapa banyak perusahaan yang ada, mereka juga merupakan aset keluarga. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita bisa menyerah, yang mana kita menyerah? Yah, saudaraku, kamu benar. Aku tidak akan memberitahumu, aku keluar. Hati-hati di jalan. Dari kejauhan, Jericho Lee mendengar percakapan mereka. Meskipun dia tidak mendengarnya dengan jelas, dia masih dapat melihat beberapa informasi dari mulut mereka. Rong Tianlin. Jericho Lee memperhatikan pria yang lebih muda itu. Dia yakin dia telah mendengar alamatnya dengan benar. Ketika Rong Tianlin pergi ke mobil yang diparkir di sebelah halaman, dia masuk ke dalam mobil, dan mobil itu menyala dengan suara mendengung dan perlahan melaju ke pintu. Jericho Lee dengan cepat berpura-pura pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak yakin apakah Rong Tianlin mengenal dirinya sendiri, tetapi dia masih berhati-hati dalam berlayar selama ribuan tahun. Mobil tersebut segera meninggalkan gerbang komunitas dan melaju ke jalan raya. Jericho Lee melihat mobil itu menghilang kembali, mengerutkan kening dan berpikir, apa yang dilakukan Rong Tianlin. Dia sangat penasaran. Apa tujuan Rong Tianlin meninggalkan rumah Rong saat ini? Percakapan tadi menyebutkan bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan perusahaan Rong Jia. Jericho Lee segera berpikir untuk menetap. Awalnya, dia berspekulasi bahwa ketika dia meninggalkan Huaxia 20 tahun lalu, beberapa anggota keluarganya terpencar dan mengintai. Beberapa dari mereka bergabung dengan keluarga Rong dengan tujuan merampas harta benda keluarga Rong dan mengumpulkan modal untuk kebangkitan keluarga. Kurasa aku benar.
Entah kenapa, Jericho Lee mengira tebakannya benar. Wajar jika suatu perusahaan mempunyai beberapa masalah dalam menjalankannya, yang dapat diselesaikan di dalam perusahaan. Tapi kali ini, masalahnya sangat serius sehingga kami membutuhkan keluarga Rong untuk menyelesaikannya secara langsung, tapi menurut saya masalahnya sudah sangat serius. Mungkin orang-orang yang menetap sudah sepenuhnya merambah ke perusahaan Rong. Bab 678. Ho. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Kehidupan dan kematian keluarga Rong tidak menjadi masalah baginya, dia hanya peduli pada keselamatan Rong Xinlian. Sepanjang perjalanan, Jericho Lee tidak kembali, dan kemudian seluruh komunitas tidak kembali. Ketika dia sampai di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun, Jericho Lee berhenti dan berpikir, tidak mudah untuk masuk ke dalam keluarga Rong. Bagaimana cara berumah tangga? Kekuatan pencegahan dan pemantauan. Untungnya, dia cukup menyamar atau dia akan ketahuan. Dia sangat penasaran, pertahanan keluarga Rong sangat kuat, rumahnya bisa ditembus, rumah yang terlihat bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tampaknya anting seharusnya tidak menjadi kartu terbesar yang harus diselesaikan. Jericho Lee bergumam bahwa Antianke berada di tengah-tengah Jindan, dan kekuatannya sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Tian Zihao, tetapi dia tidak dapat menolaknya. Itu aneh. Keluarga Rong juga merupakan penguasa Jindan. Berapa banyak kemampuan yang dimilikinya untuk menyusup ke dalam keluarga Rong di bawah pengawasan Tuan Jindan. Dia tidak bisa membayangkan. Tujuan kunjungan ini sudah tercapai. Meski hanya mengamati lingkaran kecil, Jericho Lee telah memperoleh banyak hal. Pertama, dia mengetahui kewaspadaan ketat keluarga Rong. Kedua, dia mengetahui ada masalah di perusahaan keluarga Rong dan telah disusupi oleh keluarganya. Kemudian Rong Tianlin pergi untuk mengatasi masalahnya. Tentu saja, yang terpenting adalah dia menentukan penampilan dan tren Rong Tianlin. Meskipun kita tidak tahu bagaimana keadaan Rong Xinlian sekarang, dia yakin Rong Xinlian tidak boleh mati, jika tidak banyak hal buruk sebelumnya. Hilang. Jericho Lee berbalik untuk pergi, tetapi pada saat dia hendak pergi, dia jelas merasakan tatapan tajam di punggungnya. Dengan baik, dia terkejut. Siapa yang memata-matai dia? Tidak, aku tidak bisa melihat ke belakang. Jericho Lee menolak dorongan itu dan pura-pura tidak tahu. Jika dia menoleh ke belakang, dia akan langsung mengungkap identitasnya sebagai seorang pejuang, yang berarti semua upaya penyamarannya sebelumnya akan sia-sia. Sekarang bukan waktunya dia memulai. Saya hanya bisa menanggungnya. Dia berjalan dengan mantap sejauh beberapa ratus meter, menyeberang jalan, lalu memanggil taksi. Tuan, pergilah ke distrik Tongcheng. Bagus. Pengemudi segera menyalakan mobilnya. Setelah naik bus, Jericho Lee akhirnya merasa tatapannya telah menghilang. Bersenandung. Mobil itu melaju dan menghilang di tengah kerumunan. Tatapan yang tajam, kata Jericho Lee sambil duduk di belakang mobil. Dia yakin perasaannya barusan benar sekali, seseorang sedang menatapnya, tapi dia menyamar dengan sangat baik, pihak lain seharusnya tidak mengetahui detailnya. Siapa ini? Jericho Lee kembali melamun. Keluarga Rong telah menyiapkan sistem pengawasan yang kuat. Begitu dia melangkah ke jalan Zixia, dia mulai memasuki area pengawasan, tetapi dia ditipu oleh orang-orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, tatapan pengawasan tadi bisa disembunyikan. Ia yakin mata yang baru saja ia tatap bukanlah mata keluarga Rong, karena tidak cocok orientasi maupun motivasinya. Dia bisa merasakan tatapannya ada di sisi kiri, sedangkan rumah Rongjia ada di sisi kanan. Motifnya, dia telah menjadi keluarga Rong yang dibodohi di masa lalu, keluarga Rong tidak boleh membosankan, lakukan 2 pengawasan. Jelas sekali ada orang lain yang mengawasinya. Apakah itu keluarga N? Jericho Lee sekali lagi berpikir untuk menetap. Dalam hal motivasi dan kemungkinan, menetap sangatlah mungkin. Karena Li Wenyan ditangkap 20 tahun yang lalu karena apa yang ada di tangannya, tetapi Li Wenyan menghilang dan dia tidak melakukan apa-apa. Alhasil, gagasan menetap pun dilontarkan pada orang-orang yang terkait dengan Li Wenyan. Orang tua Kuang Ziming sedang dalam masalah, dan Rong Xinlian juga menjadi sasaran pengawasan khusus. Namun, Rong Xinlian dipenjara di rumah Rong, jadi dia diawasi. Selain itu, Anje awalnya ingin memulai dengan keluarga Rong. Masuk akal untuk mengirim seseorang untuk menatap mereka. Itu sangat mungkin. Seharusnya Li Wenyan tidak kabur dari rumah, Jericho Lee ragu. Li Wenyanlah yang mengawasinya. Hanya saja Li Wenyan tidak perlu melakukannya. Apalagi menurutnya Li Wenyan adalah petani yang jujur. Bagaimana dia bisa memantau keluarga Rong tanpa ketahuan oleh keluarga Rong? Oleh karena itu, hanya mungkin untuk menetap. Tentu saja Jericho Lee tidak 100% yakin.
Jika keluarga Rong menyinggung orang lain, kemungkinan besar mereka akan diikuti. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Sepanjang jalan, Jericho Lee memikirkan detail sebelumnya, sehingga dia terlalu fokus. Setelah beberapa jam, pengemudi pergi ke distrik Tongcheng dan menyuruhnya turun, tapi dia tidak menjawab. Adik, apa yang kamu lakukan? Semuanya sudah siap. Jericho Lee tiba-tiba terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat keluar jendela. Berapa harganya? Jericho Lee merasa dia terlalu fokus. Perjalanan masih panjang, 400. Sopir menunjuk ke meteran. Jericho Lee melihatnya sekilas, lalu mengeluarkan 4 uang kertas dari dompetnya dan menyerahkannya. Setelah melunasi, dia keluar dari mobil. Sekarang jam 10 malam. Jericho Lee kembali ke hotel dan mencatat semua penemuannya hari ini. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan petunjuk dari semua jenis informasi. Setelah semua itu, aku mandi dan tidur. Sore berikutnya, menjelang malam, dia keluar untuk menanyakan kabar Fu Bai, dan kemudian menemukan klub bintang yang sering dikunjungi Fu Bai, menunggunya. Secara umum, orang yang suka pergi ke tempat seperti itu adalah orang yang keren atau memiliki tujuan berbeda. Menurut pria di agensi sebelumnya, Fu Bai jelas bukan pesolek. Dia harus datang ke klub ini untuk tujuan lain. Ketika dia sampai di pintu klub, ada beberapa tamu penyambutan berdiri di luar. Begitu dia masuk, seorang pelayan muda datang sambil tersenyum, "Halo, Tuan. Apa yang bisa saya bantu?" "Saya di sini untuk minum," kata Jericho Lee sambil menyapu sekeliling klub dan melihat bahwa lantai pertama klub adalah ruang anggur. "Aku akan minum dulu." "Ya, silakan lewat sini." Pelayan mengantar pria itu masuk sambil tersenyum. Jericho Lee memilih tempat dengan pemandangan bagus ke pintu dan duduk. Beberapa saat kemudian, pelayan datang menanyakan apa yang ingin dia minum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memesan banyak anggur mahal. "Beri aku 10 gelas dari ketiga anggur di belakang daftar ini." Jericho Lee melihat harga di belakangnya ribuan cangkir, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak berkedip setelah memesan. "Ya Pak." Mendengar ini, pelayan itu menunjukkan senyuman tebal di wajahnya. Tiran lokal, dia menyukai tamu yang ceria dan murah hati seperti ini. Melihat pelayan itu pergi dengan gembira, wajah Jericho Lee menjadi tenang. Dia harus duduk dalam waktu lama. Jika dia memesan 3 atau 2 botol bir, orang tidak akan menyukainya. Jika Anda mengeluarkan lebih banyak uang, tidak peduli berapa lama Anda duduk, orang tidak akan mengusirnya. Ini bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Bab 679. Sambil menunggu, seorang gadis cantik datang ke klub. Dia ditemani oleh seorang pria muda berusia 25 atau 26 tahun yang mengenakan setelan jas. "Halo, Feng Shao." Begitu pelayan melihat pemuda itu, dia langsung menyapa sambil tersenyum hangat. Feng Shao mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum kepada wanita muda di sampingnya, "Sayang, haruskah kita naik, atau kita minum dulu? Aku lapar." "Ayo kita makan bantal dulu," kata gadis itu lembut. "Baiklah sayang, aku akan menjagamu." Feng Shao melambaikan tangannya, memesan beberapa barang, dan membawa gadis itu ke arah meja. Keduanya berbicara dan tertawa. Pada saat ini, gadis itu secara tidak sengaja menyapu para tamu di aula anggur dan menatap Jericho Lee dengan mata tertuju. "Mengapa?" Dia mengeluarkan suara lembut. "Sayang, ada apa?" Feng Shao bertanya dengan heran. "Sepertinya aku melihat teman sekelas, aku tidak tahu apakah aku salah membacanya." Gadis itu tidak percaya. Lalu dia berjalan menuju meja Jericho Lee. Ketika dia mendekat, dia melihat wajah Jericho Lee dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget, "Itu benar-benar kamu." "Dengan baik." Mendengar suara itu, Jericho Lee mengangkat kepalanya dengan curiga, "Apakah kamu?" Gadis itu sedikit bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu tidak ingat aku? Saya Pang Mei. Teman sekelas Pang Mei." Mendengar nama itu, Jericho Lee sedikit terkejut, dan segera bayangan seorang gadis kecil gemuk muncul di benaknya. Dia menatap wanita di depannya dengan tidak percaya. "Apakah kamu benar-benar Pang Mei?" "Jika itu adalah Pang Mei. Palsu, dijamin." "Tidak percaya." Pomel tampak senang dengan reaksinya. Jericho Lee tidak bisa menahan anggukan, "Saya tidak percaya. Kamu terlalu banyak berubah ya." Pang Mei yang bertubuh gemuk dan bernama Pang Mei itu dijuluki Pang Mei. Pang Mei yang kini berdiri di hadapannya adalah seorang wanita jangkung, langsing, dan cantik. Itu sangat berbeda dengan wanita pendek dan gemuk dalam kesannya. Itulah perubahan wanita. Orang-orang akan berubah. Pang Mei mendengus penuh kemenangan.
Ketika hampir setiap mantan teman sekelas melihatnya, ekspresi dan reaksinya hampir sama dengan Jericho Lee saat ini. Itu kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi itu tidak berubah sama sekali. Hampir sama dengan saat saya masih SMP, hanya saja saya sedikit lebih tua. Jericho Lee tertawa, pria, tidak seperti kalian wanita, 1 tahun dalam setahun. Pang Mei memandang Feng Shao di sebelahnya. Feng Shao, saya ingin memperkenalkan Anda kepada teman sekelas saya Jericho Lee, yang dulunya adalah seorang siswa sekolah menengah pertama di Lusu. Jericho Lee, ini Feng Shao, seorang pengusaha kaya setempat yang terkenal, tuan muda Feng keluarga. Yah, senang bertemu denganmu, kata Jericho Lee sopan. Feng Shao Fuyan mengangguk dan menatap Jericho Lee. Ketika dia melihat Jericho Lee mengenakan t-shirt dan jeans biasa dan sangat biasa, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Sayang, apakah dia benar-benar mantan teman sekelasmu? Ya. Dia dan aku dulu satu kelas. Di antara semua siswa di kelas, dialah yang terbaik, karena dialah yang selalu belajar paling serius dan disebut kutu buku. Pang Mei menjawab dengan serius. Oh, Feng Shao tergagap, tapi dia tetap curiga. Aneh. Bagaimana dia bisa makan di sini? Feng Shao, apa masalahnya? Pang Mei bingung. Feng Shao menoleh dan menatapnya dengan tatapan aneh. Sayang, ini mungkin pertama kalinya aku membawamu ke sini, jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ini adalah klub paling terkenal di distrik Tongcheng. Ini milik tempat konsumsi kelas atas. Segelas anggur saja harganya ratusan yuan. Kamu bilang ini teman sekelas semu. Aku ingat kamu bilang padaku bahwa tempat kecil seperti Lusu sangat miskin. Ini. Pang Mei tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jericho Lee. Belum lagi dia tidak menyangka, dia terkejut ketika dia masih duduk di bangku SMP, keluarga Jericho Lee miskin, yang diketahui semua orang di kelas. Saat itu, Jericho Lee hidup dengan biaya sekolah gratis dan bahkan bantuan keuangan. Ketika dia masuk sekarang, dia juga menemukan bahwa klub tersebut tampaknya memiliki standar yang sangat tinggi dan dekorasi yang sangat mewah. Sekilas, tempat ini tampak seperti tempat yang hanya mampu dimiliki oleh orang kaya. Saat ini, dia masih menjadi mahasiswa pasca sarjana. Meskipun dia mengambil sejumlah subsidi lulusan, dia tidak mampu membelanjakannya di sini. Pakaian Jericho Lee sangat biasa sehingga saya khawatir dia tidak mampu membelinya di sini. Pang Mei ragu-ragu dan memandang Jericho Lee. Jericho Lee, kalau kuingat dengan benar, kamu harus lulus universitas tahun ini kan? Apakah kamu sudah bekerja? Jericho Lee berpikir sejenak, belum. Dia masih mengikuti Chang Xuande untuk mempelajari keterampilan medis. Sebenarnya, dia tidak bekerja. Dia baru magang dan belum lulus. Wajah cantik Pang Mei sedikit berubah. Kamu belum bekerja. Bukankah kamu harus buru-buru mencari pekerjaan? Yah, aku tidak terburu-buru untuk saat ini, katanya. Dia masih jauh dari kelulusan. Dia tidak perlu khawatir tentang pekerjaan, dan tidak perlu mencarinya, karena dia tidak kekurangan uang. Tapi Pang Mei jelas-jelas salah paham, kamu tidak punya pekerjaan, apa kamu sedang terburu-buru? Jericho Lee, kudengar keluargamu tidak kaya. Kamu berasal dari pedesaan. Apakah hanya kakekmu yang ada di sana? Rumah. Tidak mudah bagimu untuk masuk universitas dan lulus. Bukankah kamu harus mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang? Di satu sisi, Feng Shao berkata, sayang, kamu mungkin tidak memahami ini. Hal tersulit adalah menemukan ini hari adalah pekerjaan. Kebanyakan mahasiswa itu seperti anjing. Banyak dari mereka yang menganggur setelah lulus. Mungkin dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, jadi dia sengaja mengatakan dia tidak terburu-buru. Pang Mei terkejut dan menatap Jericho Lee dengan mata khawatir. Jericho Lee, apakah kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Bolehkah aku memperkenalkanmu pada suatu pekerjaan? Jericho Lee menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu. Aku bisa menemukannya sendiri. Dengan keterampilan medisnya saat ini, jika dia benar-benar ingin mencari pekerjaan, dengan kata lain, rumah sakit besar di seluruh negeri akan berebut untuknya. Feng Shao memahaminya sebagai sesuatu yang lain. Dia terkejut, yo. Sayang, dengar, orang-orang tidak menghargainya. Lupakan saja, jangan terlalu baik hati. Orang-orang tidak menghargainya ketika mereka panas dan dingin. Pang Mei mengerutkan kening dan menatap Jericho Lee dengan cemas. Jericho Lee, dengarkan nasihatku. Kamu dulu berprestasi dalam pelajaranmu. Aku tahu kamu mempunyai semangat yang tinggi. Tapi bukan berarti jika kamu belajar dengan baik, kamu akan mendapat tempat di masyarakat. Kamu tidak punya pekerjaan, aku akan perkenalkan satu padamu, yang bisa menyelesaikan kebutuhan mendesakmu.
Kamu tidak perlu merasa malu. Aku dulu teman sekelasmu, jadi aku harus membantumu. Bab 680. Sebelum dia mengalami kesulitan dalam belajar, dia juga berkonsultasi dengan Jericho Lee, jadi meskipun dia tidak memiliki gagasan emosional tentang Jericho Lee, dia tetap menghargainya. Dia tidak ingin melihat Jericho Lee begitu merosot. Jericho Lee tercengang. Dia berpikir, kemana perginya kedua orang ini? Pang Mei, terima kasih atas kebaikanmu. Aku benar-benar tidak membutuhkanmu untuk memperkenalkanku. Aku bisa menemukannya sendiri. Jericho Lee. Pang Mei sangat tidak mau dan sepertinya ingin membujuk. Feng Shao menghentikannya, sayang, hentikan. Jangan mencoba membujuk orang lain. Mereka sama sekali tidak mengharapkan bantuanmu. Mungkin orang berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan hebat dan bisa melakukan apa saja. Orang tidak peduli dengan bantuan kecil dan bantuan yang Anda tawarkan. Jangan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyenangkan orang lain, jangan sampai mereka mengira kita punya motif tersembunyi. Meski sulit untuk didengar, Pang Mei menganggapnya masuk akal. Sekarang dia berpikir bahwa Jericho Lee sengaja berusaha menyelamatkan mukanya dan hidup dalam penderitaan. Memang benar untuk memikirkannya. Jericho Lee dulunya adalah orang dengan prestasi akademis yang sangat baik dan semangat kerja yang tinggi. Dia pasti sangat sulit menerima kenyataan bahwa dia tidak bahagia setelah memasuki masyarakat, jadi menolak bantuan orang adalah hal yang wajar. Pang Mei tidak punya pilihan selain membujuknya, lihat apa yang kamu kenakan sekarang, kamu tidak punya banyak uang, bukan? Tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan, dan konsumsi di Beijing sangat tinggi. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup di Beijing? Sekarang Anda masih berbelanja di tempat yang mewah. Sangat ceroboh jika Anda berhati-hati. Anda harus menghemat uang. Jika Anda benar-benar malu, saya dapat membantu Anda secara pribadi. Don, jangan menyakiti dirimu sendiri demi wajah. Dia berpikir bahwa Jericho Lee datang ke tempat mewah ini untuk konsumsi, semata-mata untuk membuat wajah gemuk dan membuat wajah baik. Anda sudah selesai. Jericho Lee berkedip dan tertawa, menurutku kamu salah paham. Pang Mei tertegun, kamu. Aku tahu maksudmu baik, tapi sayang sekali aku tidak ingin membuatnya seburuk itu. Apa kamu mengenalku dengan baik? Kenapa kamu bilang aku miskin dan tidak bisa, tidak mampu menghabiskan waktu di sini? Dengarkan saja pria di sebelahmu. Apakah kamu percaya? Jangan menilai hal-hal yang tidak kamu ketahui. Meskipun Pang Mei benar-benar tidak berbaik hati, dia tidak jelas tentang situasi sebenarnya di semua. Jericho Lee sangat menahan diri dalam mengatakan ini. Jika itu karena wanita seperti Jessica Zhao, dia akan bersikap sinis dan mungkin menamparkan orang. Dengan kata lain, langsung biarkan Pang Mei Leng di situ, terdiam. Kesan saya, Jericho Lee selalu berbicara dengan orang dengan ramah. Dia belum pernah mendengar Jericho Lee tersedak seperti ini. Di hadapan tatapan mata Jericho Lee yang acuh tak acuh dan menghina, Pang Mei bahkan merasa bersalah. Dia merasa bahwa dia tidak hanya ikut campur dalam urusannya sendiri, tetapi juga tidak secara membabi buta mengarahkan dan mengevaluasi kata-katanya. Bagaimana jika dia benar-benar punya uang untuk dibelanjakan di sini? Pang Mei teringat bahwa sudah hampir 10 tahun dia lulus SMP. Banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah sejak lama. Orang bisa berubah. Semangat Jericho Lee berbeda dengan Heki pada tahun-tahun itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang dialami Jericho Lee beberapa tahun terakhir ini. Dia tidak mengerti. Dia benar-benar tidak punya hak untuk mengomentari orang lain. Baiklah, demi teman-teman sekelasku, aku tidak ingin berpidato buruk. Karena kalian juga di sini untuk minum, kalian bisa duduk di meja atau di sebelahnya. Saya menghormati kalian semua. Dengan itu, Jericho Lee memulihkan wajahnya yang dingin dan cerah, seolah-olah tidak ada orang di matanya. Pang Mei sedikit merasa bersalah di hatinya. Awalnya, dia berbaik hati mengingatkan Jericho Lee, tapi dia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Sejujurnya, menurutnya Jericho Lee tidak mengenal orang baik. Feng Shao di satu sisi melihat wajahnya muram dan ekspresinya sedih. Dia marah dan segera bersenandung dingin, "Nak, tahukah kamu apa yang kamu katakan tidak boleh kamu katakan? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengannya seperti itu?" Jericho Lee menyapu dengan dingin, "Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Barusan, dan aku sangat terkendali. Kalian bisa pergi ke kursi lain. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua." Dia tidak ingin menjadi bola lampu, dan dia tidak menyukai wajah Feng Shao. Rongga mata yang cekung, kata Cuan, di antara alis, dan ruang segel yang menghitam adalah gejala khas dari kesenangan berlebihan, kesenangan dalam anggur dan seks, tubuh berlubang, dan mudah tersinggung. Terlihat bahwa pria ini sebagian besar adalah seorang pesolek.
Saya tidak tahu bagaimana Pang Mei menemukan produk seperti itu. Namun, Jericho Lee tidak peduli. Pria seperti apa yang dicarinya adalah pilihan Pang Mei sendiri. Apalagi dia dan Pang Mei paling banyak hanya teman sekelas SMP. Persahabatan mereka sangat dangkal, belum lagi dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang lain. Kamu Feng Shao sangat marah, nak, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Tahukah kamu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu siapa Anda. Saya duduk dengan nyaman sendirian dan tidak ingin diganggu. Silakan pergi. Jericho Lee memutar matanya dan membuat gerakan tidak sabar untuk mengusir lalat. Semua pesolek ini memiliki kebajikan yang sama. Dibandingkan dengan Luo Feng, mereka jauh lebih buruk. Feng Shao marah dan berkata, nak, kamu sangat besar. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu selama bertahun-tahun. Itu saja. Saya akan pergi segera setelah saya selesai. Apakah Anda keberatan? Jericho Lee sangat tidak sabar. Sialan, Feng Shao tidak tahan. Dia mengangkat tangannya dan mulai melakukannya. Melihat ini, Pang Mei segera meraihnya. Feng Shao, lupakan saja. Ini tempat umum. Dia tidak banyak bicara. Lupakan. Lupakan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Feng Shao berkata, sejujurnya, anak laki-laki malang dari tempat miskin tidak mampu menghabiskan uang di tempat mewah seperti itu. Dia hanya berpura-pura berada di sini. Menurutmu dia cukup kaya untuk minum di sini? Lelucon, ini. Pang Mei ragu-ragu. Sejujurnya, dia menganggap kata-kata Feng Shao masuk akal. Pakaian Jericho Lee terlalu biasa, dan dia tidak punya pekerjaan. Dia memiliki keluarga yang buruk. Dia benar-benar tidak tahu di mana Jericho Lee mampu mengeluarkan uang di tempat seperti itu. Feng Shao menatap Jericho Lee dengan dingin, nak, dengarkan aku. Orang desa miskin sepertimu harus jujur di negara di mana burung tidak bertelur. Orang sepertimu tidak pantas memasuki tempat seperti itu. Begitu kerasnya hingga langsung menarik perhatian banyak orang di toko wine. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Beberapa dari mereka yang saat itu berprofesi sebagai petani, membeli rumah di ibu kota karena mendapat uang dan menjadi orang di ibu kota. Adapun diskriminasi terang-terangan yang dilakukan Feng Shao, mereka sangat kecewa. Saat mereka ingin berbicara, Jericho Lee mengangkat kepalanya dan berkata dengan sinis dan meremehkan, apakah kamu bangsawan? Orang desa. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Siapa yang bukan petani? Kamu adalah orang kaya baru. Ini tidak seperti kamu Anda seorang bangsawan. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda adalah sampah tanpa budaya dan budidaya. Minum anggur juga bisa meminum rasa kebangsawanan, apakah saya harus memberi Anda tepuk tangan?